Bek muda Persija Jakarta Muhammad Ferrari tak masuk dalam 23 nama penggawa Garuda yang akan berlaga di Piala AFF 2022. Hal ini membuat Persija hanya memiliki 2 nama di timnas Indonesia, yakni Sahrian Abimanyu dan Hansa Muyama. Terkait pencoretan tersebut, Thomas Doll mengaku hal tersebut merupakan kabar bagus. Doll menyebut datangnya Ferrari membuat dirinya bisa memiliki opsi pemilihan pemain belakang di sisa laga putaran pertama Liga 1. Sebab tim Macan Kemayoran gagal meraih hasil maksimal pada 3 laga terakhir. Dirtek PSSI Indra Syafri turut buka suara terkait pencoretan Elkan Bagot dan Sandy Walsh dari skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Indra Syafri menjelaskan keduanya tak mendapatkan izin dari klub, sebab Piala AFF bukanlah merupakan agenda dari FIFA. Dengan begitu, Sintayong mencoret kedua nama pemain ini sepenuhnya bukan karena penampilan mereka. Di lain sisi, Sintayong sendiri menegaskan akan memaksimalkan pemain yang ada sesuai dengan kebutuhan tim, tentu demi target juara. Keberhasilan Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 memantik semangat Ketum PSSI Muhammad Iryawan kepada timnas Indonesia. Iwan Bule berharap pasukan Sintayong mampu bisa bermain seperti Prancis maupun Argentina. Iwan Bule lantas berharap virus juara Argentina bisa menular ke timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2022. Walaupun beda event, setidaknya semangat yang dikeluarkan Argentina bisa diresapi oleh Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sudah sepakat dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong soal target Garuda di Piala AFF 2022 adalah juara. Jika gagal mewujudkan target tersebut, Iwan Bule mengatakan nasib Sintayong nantinya akan dibahas oleh anggota Exco PSSI. Sejauh ini kualitas Sintayong bersama skuad Garuda masih dipercaya, sebab pelatih asal Korea Selatan tersebut telah membawa perubahan signifikan bagi tim Merah Putih. Pelatih Bali United Stefano Kugura menyebut baik lolosnya Nadeo Argawinata dan Ilyas Pasojevic untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pelatih yang akrab disapa Teko itu berharap kedua pemainnya itu bisa membantu timnas Indonesia meraih gelar juara. Sebelumnya, Spaso mengatakan bertekad untuk memberikan kontribusi maksimal. Tujuannya untuk menjawab kepercayaan Sintayong di Piala AFF 2022. Kekuatan Singapura melemah jelang Piala AFF 2022. Dilansir dari laman resmi Federasi Sepak Bola Singapura, tim berjuluk The Lions itu telah mencoret 2 pemain kunci mereka dari daftar skuad yang akan berlaga di turnamen edisi kali ini. 2 pemain yang dimaksud adalah striker Iksan Fandi dan juga gelandang Adam Swandi. Keduanya dicoret karena mengalami cedera pada laga uji coba Singapura melawan Maladewa pada Sabtu lalu. Sang pelatih kepala Singapura, Takayuki Nishigaya, menyayangkan absennya Iksan dan Adam, sebab keduanya merupakan pilar utama dari The Lions. Piala AFF kembali disiarkan oleh salah satu stasiun televisi Korea Selatan, SBS Sport, pada edisi 2022 kali ini. Hal itu tidak lepas dari pengaruh 3 negara Asia Tenggara yang kini ditunggangi oleh pelatih asal Korea Selatan. Adapun ketiga timnas negara ASEAN yang dimaksud adalah Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Timnas Indonesia dilatih oleh Sintayong, Vietnam bersama Pak Hang-seo, sementara Malaysia bersama Kim Pan-gon. Melansir dari Sportkan, SBS Sport nantinya akan menayangkan Piala AFF 2022 melalui stasiun TV dan kanal YouTube mereka. Sebelumnya, mereka juga diketahui telah menyiarkan Piala AFF sejak edisi 2018 lalu. Ketum PSSI Muhammad Iryawan menyambut baik kehadiran calon pemain naturalisasi Rafael Struijk. Dia bahkan menganggap pemain asal Belanda itu sebagai anaknya sendiri. Meski begitu, Iwan Bule tidak segan memberikan wejangan kepada pemain keturunan tersebut. Iwan Bule mengatakan Rafael Struijk harus memberikan penampilan terbaik kepada timnas di Piala Dunia U20 tahun 2023. Sebab tidak semua keturunan diterima untuk membela timnas U20 Indonesia. Pertandingan kandang pertama timnas Indonesia di Piala AFF 2022 akhirnya bisa dihadiri oleh supporter. Tiket untuk laga melawan Kamboja pun sudah mulai dijual. Hal itu diketahui lewat unggahan akun Instagram resmi dari PSSI. Harga tiket tersebut kemudian ramai mendapatkan tanggapan dari supporter di media sosial karena dianggap terlalu mahal untuk bisa mendukung timnas Indonesia. Namun tak sedikit pula yang menghiraukan harga tersebut demi mendukung perjuangan skuad Garuda.
Penjualan tiket laga kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dipangkas lebih sedikit dari batas maksimal izin kehadiran penonton di stadion. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya lonjakan supporter yang hadir di stadion. Tiket penjualan untuk laga kandang melawan Kamboja hanya tersedia 25.000 saja dari total maksimal izin penonton 30.000. Sementara pada laga kandang melawan Thailand, PSSI hanya menyediakan 40.000 tiket dari total 50.000 batas maksimal penonton. Ketatnya kehadiran penonton di stadion tidak terlepas dari tragedi Kanjuruhan beberapa waktu lalu. Sintayong memberikan respon usai supporter mendapatkan izin dukung Timnas Indonesia di dalam stadion jelang Piala AFF 2022. Melalui Instagram PSSI, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Sintayong juga menegaskan untuk semua supporter Indonesia menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi peraturan selama di stadion. Sebab Timnas Indonesia membutuhkan dukungan yang positif demi meraih target juara. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir diketahui menemui Presiden Gianni Infantino di Qatar. Keduanya bertemu tanpa Ketum PSSI Muhammad Iryawan. Erick Thohir mengungkapkan pertemuan tersebut untuk membahas persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Menurut Erick, Qatar dapat menjadi contoh penyelenggaraan Piala Dunia yang sukses. Salah satu tolak ukur kesuksesan tersebut adalah kemampuan Qatar dalam menyajikan pesta olahraga yang meriah, sekaligus memperkenalkan keindahan budaya Islam lewat sepak bola. Winger Timnas Indonesia Sadil Ramdhani dapat petuah jelang bergulirnya Piala AFF 2022. Melalui instastory-nya, mantan pemain Sabah FC itu membagikan percakapan dengan sang ibunda. Ibu Sadil mengatakan Indonesia itu seharusnya sudah tidak bisa dikalahkan dengan negara lain, apalagi selalu kompak pasti menang. Jangan ego dan saling memahami membaca posisi permainan teman, itu pasti yang terbaik Indonesia juara. Sadil Ramdhani pun merespon tuah magis dari sang ibunda layaknya wejangan dari pelatihnya dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih. Pemain blasteran Finlandia Indonesia Nyoman Paul Fernando Aro menjadi sorotan usai mencoba peruntungan di luar dunia sepak bola. Diketahui pria kelahiran 23 Juni 2001 ajang pencarian bakat Indonesia Idol. Bahkan Aro mendapatkan golden ticket yang berarti lolos ke babak selanjutnya. Sebelumnya, Aro menyatakan sempat ingin memperkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Dirinya juga pernah memperkuat Barito Putra dan klub Swedia Skövde AIK U19 sejak tahun 2016 silam. Sekian Flash News kali ini, Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.